Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang Bapak banggakan, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas anak-anakku semuanya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Hari ini alhamdulillah ini Bapak lihat alhamdulillah masuk semuanya ya. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perlindungannya, dan kita senantiasa dibimbing olehnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kelas 10 ya, IPA 7 yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita akan membahas, mengulas terkait materi bab 4, yaitu manfaat kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini topik, tema yang sangat menarik untuk kita kaji dan kita bahas. Karena sekarang banyak sekali orang-orang yang melupakan yang namanya kejujuran. Bahkan bisa jadi dianggap sepele. Padahal ini hal yang sangat-sangat penting sekali dan harus kita lakukan dan terapkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menyepelekan apalagi melakukan. Ini yang membahayakan ini. Kita harus bisa menjauhi ya. Menjauhi, bahkan syukur-syukur kita harus menghindari ya, menghindari yang namanya dusta, dan kita harus melaksanakan, membiasakan yang namanya jujur dimanapun kita berada, karena ini hal penting yang harus kita lakukan. Makanya sampai-sampai ada istilah di KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, berani jujur itu hebat, anak-anak. Memang betul, orang yang jujur, orang yang mau jujur itu pasti hebat. Karena tidak semua orang bisa melakukan hal ini. Tidak semua orang mampu dan bisa melakukannya. Hanya orang-orang tertentu dan hanya orang-orang yang punya keimanan yang bisa dan mampu berbuat jujur. Kalau dia tidak punya iman, kalau dia tidak punya keyakinan yang teguh, maka bisa dipastikan pasti dia tidak akan melakukan yang namanya kejujuran. Maka hari ini kita akan membahas kaitan kejujuran dengan keimanan kita semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini yaitu penjelasannya ada dua, anak-anak. KD-nya 3.6 dan 4.6, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Sekaligus nanti 4.6 menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Artinya apakah ada kaitannya kejujuran dan keimanan ini ya? Apakah saling berkaitan atau tidak? Maka hari ini kita akan bahas ya, akan bahas semuanya agar dalam kehidupan kita, perilaku kita senantiasa terjaga ya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tujuan pembelajaran kita agar kita memperoleh manfaat ya, manfaat pelajaran sekaligus pengamalan dari perilaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekaligus kita tahu kaitan ya, hubungan antara perilaku jujur dengan keimanan.
Maka dua hal pokok ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Anak-anakku semuanya, sebagaimana kita ketahui, ini akan Bapak tampilkan slide PowerPoint-nya mengenai manfaat kejujuran. Pertama, menyebutkan manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kaitan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Jadi kalau tadi DKD-nya ada 2, ini kita membuat peta konsep yang lebih spesifik lagi anak-anak. Ya. Agar penjelasan per subtemanya itu nanti jelas. Ya. Kemudian selanjutnya ya, sebelum kita membahas tentang manfaat, kita harus tahu dulu jujur itu apa sih? Ya, jujur itu apa? Kita harus tahu, karena ini hal penting anak-anak. Jujur itu dalam bahasa yang mudah itu artinya benar atau nyata, berkata benar, berkata apa adanya. Atau dalam bahasa yang sering kita dengar, sering kita ketahui bersama, itu adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Jadi ucapannya A, perbuatannya juga A. Ucapannya B, perbuatannya juga B. Itu namanya jujur. Ya. Kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Ya, kesesuaian ya dengan antara sesuatu yang baik tidak dicampuri dengan dusta. Kesesuaian ketegasan dengan kemantapan hati. Itulah kejujuran. Maka pengertian jujur ini kita harus lebih mengetahui dan memperdalam. Karena kalau kita tidak tahu artinya, tidak mungkin kita bisa melaksanakannya. Ya. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, dalil perintah jujur ini banyak, dan Bapak sampaikan paling tidak ada 3 ayat Al-Quran dan 1 hadis. Pertama, perintah menyampaikan amanah kepada yang berhak, Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 58. Kedua, larangan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 27. Yang ketiga, perintah untuk menjadi orang yang jujur di dalam Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 119. Ini akan Bapak bacakan 1 di antara 3 surat ini dalam Quran surat At-Taubah, di mana Allah memerintahkan kita untuk menjadi orang yang jujur. Orang yang jujur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Shadiqin, orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah ayat 119. Ini dalil bahwa kita diperintah oleh Allah untuk senantiasa jujur dimanapun dan kapanpun kita berada. Dimanapun kita berada, ya, kapanpun itu kita senantiasa diperintah untuk menjadi orang yang jujur. Dalilnya dalam hadis, Innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surga. Maka hasilnya orang yang jujur, insya Allah dengan izin Allah pasti masuk surga. Karena orang